Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hafiz Ifandi. NIM 1901011183. Kelas 4 FPAI. Mengambil mata kuliah tambahan di semester atas, yaitu mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah pada kelas 6C PAI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hikmah, taufik, hidayah sehingga kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini. Kedua kalinya, tak lupa kita salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Baik, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan yang bahagia ini, saya akan membawakan dengan tema kepemilikan di dalam Islam. Apakah semua tahu apa itu kepemilikan? Ya, kalau begitu saya akan menjelaskan apa itu kepemilikan. Kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Menjaga dan mempertahankan hak milik hukumnya wajib. Setelah kita mengetahui apa itu kepemilikan, maka kita akan tahu apa sebab-sebab kepemilikan tersebut. Baik, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan apa saja sebab-sebab pada kepemilikan tersebut. Sebab-sebab pada kepemilikan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah. Itu yang pertama. Atau disebut dengan ihrazul mubahat. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad atau disebut dengan bil uqud. Yang ketiga adalah barang atau harta itu dimiliki oleh warisan atau disebut dengan bil kholafiyah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu harta atau barang yang didapat dari perkembangbiakan atau disebut dengan minal mamluk. Baik, setelah kita membahas tentang sebab-sebab dalam kepemilikan, marilah kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Yang kedua yaitu kepemilikan materi. Kepemilikan materi yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Dan yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Itulah macam-macam kepemilikan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu ihrazul mubahat dan kholafiyah. Baik, ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kholafiyah. Baik, sebelum kita menjelaskan tentang kholafiyah, kita akan mengetahui apa sih pengertian dari kholafiyah tersebut. Kholafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Dan macam-macam kholafiyah.
Apa sih macam-macam kholafiyah? Macam-macam kholafiyah yaitu yang pertama kholafiyah sohsun an syaksin, yaitu kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Dan yang kedua kholafiyah syai'un an syai'in, adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di dalam kepemilikan di dalam Islam itu adalah ihya'ul mawat. Apa itu ihya'ul mawat? Ihya'ul mawat adalah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif. Dan saya akan menjelaskan apa itu akad dalam kepemilikan dalam Islam. Akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang atau yang menyerahkan dengan orang lain atau yang menerima untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Di dalam akad, di sana terdapat rukun akad dan syarat akad. Yaitu rukun dan syarat akad itu ada tiga rukun. Yang pertama, 2 orang atau lebih yang melakukan akad atau transaksi disebut aqdidain. Yang kedua adalah sigot atau ijab qabul. Dan yang ketiga adalah maqud alaih atau disebut sesuatu yang diakadkan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang macam-macam akad. Di sini di dalam kepemilikan di dalam Islam, macam-macam akad itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Dan yang kedua adalah akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis. Yang ketiga adalah akad perantara utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain. Yang keempat, akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Dan yang terakhir adalah akad to'ati atau saling memberikan, yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Itulah penjelasan singkat saya dari kepemilikan di dalam Islam. Semoga pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan semoga bisa diamalkan jikalau ada berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan kalimat terakhir saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.